Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya ingin mengangkat berita yang saya dapatkan dari video pendek. Di situ ada pernyataan dari seorang wanita bernama Elizabeth Susanti. Dia mengklaim sebagai penasehat spiritual SBY. Ini saya serahkan surat permintaan maaf saya dan testimoni saya, kriminalisasi Mas Anas. Kuasa hukum saya silakan kepada Mas Anas Urbaningrum. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari beliau. Dan juga mudah-mudahan saya mendapat maaf dari Pak Jokowi yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali sudah saya serang secara spiritual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Antasari Azhar. Beliau juga tidak bersalah. Beliau juga korban kriminalisasi. Ya. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan. Jangan pernah Pepo mengelak tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Saya hanya ingin kebenaran itu benar-benar terwujud dan ingin menjalankan amanah terakhir almarhum ibu saya. Jika ini benar, apa yang disampaikan Elizabeth ini, berarti ini sebuah kejahatan kemanusiaan yang besar ini. Ironisnya datang dari seorang pada saat itu menjabat sebagai presiden. Demi ambisi kekuasaan, kadang-kadang manusia itu bisa berubah, hilang kemanusiaannya, malah berlaku seperti kebinatangan. Apa yang mau didapatkan dari ambisi dunia kalau dengan cara licik? Andai kan kalau emang SBY itu figur presiden yang benar, harusnya tidak perlu mengambil sikap begini. Perlu mengkriminalisasi temannya sendiri, teman yang pernah berjuang membela dia. Kok jadi berubah, jadi monster gitu, ingin membuang semua temannya sendiri. Yang di sini yang dikriminalisasi adalah Anas Urbaningrum. Saya di sini bukan bermaksud untuk membela Anas. Saya tidak tahu dalamnya Anas. Jadi saya nggak bisa semata membela atau membenarkan atau menyalahkan karena saya nggak tahu. Saya di sini cuma hanya ingin menyampaikan sikap SBY dalam hal kejahatan ini. Yang saya juga sebutkan lagi di sini apa? Terlibat juga dari KPK. Yang di situ ada Abraham Samad dan Bambang Wijayanto. Saya ingat waktu dia tuh dilantik menjadi seorang KPK, yang berdua ini sering menggunakan topeng agama. Seperti dia cuma takut sama Tuhan aja. Dan dia tidak akan dipengaruhi oleh siapapun. Saya kaget, kok segitu murah nilai iman Anda? Kok segitu murah sumpah Anda waktu dilantik KPK? Seringkali saya melihat Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, apapun pokoknya, wah, orang udah kesannya itu Islami, apalagi Pak Bambang ini ya, dengan jenggotnya itu kesannya Islami. Tapi di sini Anda mau diperalat oleh SBY. Anda bersekongkol ingin menjatuhkan hak hidup seseorang. Masalah benar atau salah saya nggak tahu. Tapi di sini ada niat-niat yang di luar keadilan. Semata Anda tunduk kepada SBY untuk menjebak seorang Anas. Dan mungkin banyak kru-kru yang lain mungkin di Partai Demokrat. Kata Elizabeth Susanti, Anda sampai juga menerima suap. Berapa sih suap yang Anda terima itu? Anda nggak takut nanti kesaksian di hadapan Tuhan Anda? Anda mengambil hak manusia. Kalau Anda orang biasa, saya nggak pedulikan. SBY orang biasa, saya nggak pedulikan. Ini datang dari dua tokoh yang besar. Yang dulu sempat saya tuh idola dengan SBY. Tapi ternyata di dalamnya itu semuanya kepalsuan. 10 tahun menjabat SBY itu saya melihat kepalsuan. Setelah saya melihat kinerja Jokowi, yang lucu dari Abraham Samad ini kok bisa Anda keluar-keluar dan Bambang Wijayanto merasa KPK dikebiri ini semua. Lah, Anda nggak malu, Anda nggak takut itu. Kalau benar kata Elizabeth Susanti ini berarti Anda pengkhianat di KPK. Anda dan Bambang itu pengkhianat. Kok Anda masih keluar lagi setelah nggak menjabat KPK dikebiri? Loh,
Anda yang menanamkan kebusukan mau di KPK. Lah ini juga SBY. Bapak kenapa begitu Pak? Saya perhatikan di balik keluguan Bapak ini ada monster besar di belakang Bapak ini. Saya nggak nyangka loh. Jadi kaget saya melihat. Serem juga nih lihat kita hidup. 10 tahun Bapak menjabat jadi presiden Pak. Sindikat, mafia besar lah Pak. Hanya semata Bapak ingin ambisi seorang presiden. Bapak ingin menjaga marwah keluarga Bapak. Yang mungkin anak Bapak itu diisukan di situ oleh Elizabeth Susanti juga terlibat terima duit. Tapi seperti ada bemper. Nggak masuk ke KPK. Bapak akhirnya buat sandiwara, hanya ingin menggulingkan Anas, seorang presiden, minta tolong kepada wanita ini untuk berbuat jahat. Bapak nggak takut kebongkar tuh rahasia Pak. Dan akhirnya ini hari dibukalah oleh Elizabeth Susanti ini. Ini bagi saya ini sudah tidak ada lagi marwah baik dari keluarga Bapak ini semua. Ini kebusukan besar. Emang saya lihat Pak, 10 tahun Bapak menjabat itu, saya merhatikan tidak ada pembangunan. Yang ada malah rugi negara Pak. Ada senturi. Mungkin Bapak bisa dapat penghargaan sana kemari banyak itu dari luar itu. Mungkin itu ada imbal balik bisnis Pak. Bapak jual nih sumber daya alam Indonesia. Bapak jual tuh mentah-mentah ke luar negeri. Yang sekarang dihentikan oleh Jokowi. Cukuplah Pak. Bapak nggak usah memaksakan anak Bapak tuh harus jadi orang hebat, enggak Pak? Tidak setiap nabi itu anaknya jadi nabi, tidak. Dan akibat Bapak terlalu berlebihan, Bapak di sini hanya memikirkan posisi Bapak sebagai presiden dan anak-anak Bapak yang Bapak sudah berpikir pada saat jadi presiden ingin menjadikan anak Bapak jadi presiden. Akhirnya apa Bapak? Bapak terjebak dalam kejahatan. Bapak tidak lagi mengurus negara ini. Bapak tidak lagi mensejahterakan rakyat. Bapak akhirnya apa? Ingin menggulingkan orang-orang yang Bapak curiga itu bahkan menjegal Bapak. Anas Urbaningrum yang membela Bapak. Begitu Bapak jatuhkan tuh hak Anas Urbaningrum sebagai orang hidup, sekian lama ditahan. Perlu Bapak membuat rekayasa dengan Elizabeth Susanti. Dimainkan oleh lagi Abraham Samad yang dulu ketua KPK, yang dikit-dikit sok keadilan. Apa ini hari Pak? Kalau saya mungkin ini benar terjadi apa adanya. Jujur, saya akan membuat pengakuan kesalahan di muka umum. Hanya untuk apa? Biar batin saya itu tenang di hadapan Tuhan nanti. Saya telah berbohong. Bapak digaji oleh rakyat tuh Pak. Pak SBY, Abraham Samad, Bambang Yudhoyono. Kok Bapak jadi pengkhianat sini? Bapak tunduk dengan Tuhan Bapak itu, SBY. Katanya Bapak bersaksi di hadapan Tuhan. Kok sekarang takut dengan SBY? Saya nggak sangka ini. Ini perbuatan jahat. Saya tidak akan di sini tidak maksud membela Anas. Saya tidak tahu Anas siapa di dalamnya. Tapi ada kejahatan dari Bapak yang saya mau kritisi di sini. Kalau emang benar perkataannya Elizabeth Susanti, berarti Bapak sudah fatal. Cukuplah Pak. Yang saya heran lagi dari Bapak ini, Pak. Mantan presiden paling cerewet itu ya Bapak. Tiap saat mau ngelitik Jokowi. Sepertinya Jokowi nggak ada baiknya. Tiap saat Bapak ketemu Jokowi manis senyum-senyum, di belakang Bapak juga mau nikem. Ini mental Bapak mungkin. Dulu lembut-lembut gayanya, ternyata itu semua kamuflase. Bapak hanya menutupin kegagalan Bapak. Saya pikir Bapak sudah nggak layak lagi lah bicara. Kalau emang perkataan Elizabeth Susanti ini benar, Bapak tidak layak lagi bicara untuk atas nama negara. Berikut keluarga Bapak itu, AHY semuanya. Kenapa? Ini kebusukan yang paling bobrok Pak. Seorang pemimpin begini, apa Pak yang Bapak lakukan? Dan saya minta itu juga tuh Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, yang apalagi si Bambang Wijayanto membela Anies. Jangan-jangan Anda juga membuat sindikat lagi nanti di dalam PKI itu. Anda dipakai sama Anies untuk jadi tameng mungkin. Saya tidak nuduh, tapi saya boleh dong curiga. Oh, di saat Anda jadi ketua KPK aja, Anda bersindikat, bekerja sama. Anda sampai katanya terima suap dari SBY. Jadi apa yang mau Anda bawa itu Pak? Cukur tuh jenggot Bapak Pak. Besok-besok nggak usah nyebut nama Tuhan. Kalau berhenti nggak usah jual-jual agama lah. Nggak baik nih Pak. Ini seperti gempa bumi lah dari keluarga SBY. Saya sedih aja si Elizabeth dibawa juga nama istri Bapak yang sudah almarhum. Akhirnya kan keseret-seret. Makanya itu Pak,
sebelum Bapak mati tanamkan kebaikan. Besok nanti apa? Orang cerita kebaikan Bapak. Tapi kalau sekarang ini Bapak menyimpan kebusukan yang tidak disangka-sangka, yang saya dengar sendiri kaget, dibongkarlah oleh Elizabeth Susanti yang dulu Bapak anggap spiritual. Apapun Pak, kalau kebusukan akan terbongkar Pak. Mungkin Bapak masih hidup, enggak, Bapak mati mungkin juga akan terbongkar nanti. Jadi hati-hatilah Pak hidup. Bapak sebagai seorang presiden, berlakulah yang bijaksana. Wah, perlu Bapak ambisi terlalu besar Pak. Bapak juga nggak usah maksa-maksa anak Bapak lah. Mau berlebihan, SAHY, nggak usah lah Pak. Apalagi anak Bapak ini sudah tahu mungkin ada skandal ini dulu. Terus gini mau jadi RI 1, ya kacau lagi nih negeri lagi. Akan dirusak kerja Jokowi ini. Itu aja mungkin buat SBY, Abraham Samad, Bambang Wijayanto, kalau emang ini benar, Anda sangat menjijikan. Anda tidak layak dipanggil sebagai manusia yang baik. Ini permainan yang busuk lah. Sindikat busuk bagi saya ini. Tidak ada hikmahnya. Jujur aja, saya jangan sampai punya kesalahan begitu. Karena apa? Bapak kemarin bicara mengatasnamakan rakyat Indonesia. Bapak disumpah jadi presiden. Berarti kalau Bapak ada kesalahan, Bapak akan menanggung kutukan atau nanti dari 270 juta penduduk Indonesia. Itu aja mungkin. Hentikanlah Bapak bicara sok bijaksana, sok hebat, sok kritik Jokowi. Kenyataan Bapak 10 tahun itu tidak ada apa-apanya. Yang ada malah kerusakan dan kerugian negara. Dan lagi-lagi ditambah lagi apa? Bapak punya sindikat mafia besar di sini. Bapak kerjasama dengan KPK. Baru saya paham sekarang. Jadi kepemimpinan Bapak itu kemarin, Bapak cuma hanya ingin menyelamatkan Bapak sebagai presiden dan keluarga Bapak, terutama juga partai Bapak. Jadi link-link ini aja. Bapak nggak ngurus rakyat. Di masa Bapak itu yang senang apa? Para koruptor kelas kakap, para pengusahanya nepotisme, mengeruk hasil bumi ini. Jadi orang-orang tertentu aja. Nah, di saat rakyat lagi susah, Bapak kirimin duit cuma BLT supaya diem. Jadi Bapak cari selamat sendiri, bukan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.